Niat itu begitu penting di dalam satu ibadah. Ketika kita melakukan puasa, kita melakukan haji, umrah, melakukan sholat tanpa niat karena Allah, maka nilainya tidak ada di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengeluarkan harta kita, kemudian kita infakkan di jalan Allah, kita sedekahkan, kita zakatkan, pokoknya harta yang kita miliki ini kita keluarkan, namun tidak kita niatkan karena Allah, tidak semata-mata karena Allah Sang Maha Pencipta alam semesta, maka apa yang telah kita keluarkan tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, semuanya dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang masalah niat. Niat itu begitu penting di dalam satu ibadah. Ketika kita melakukan puasa, kita melakukan haji, umrah, melakukan sholat tanpa niat karena Allah, maka nilainya tidak ada di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengeluarkan harta kita, kemudian kita infakkan di jalan Allah, kita sedekahkan, kita zakatkan, pokoknya harta yang kita miliki ini kita keluarkan, namun tidak kita niatkan karena Allah, tidak semata-mata karena Allah Sang Maha Pencipta alam semesta, maka apa yang telah kita keluarkan tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap ibadah kita awali dengan niat, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan ibadah, ketika melaksanakan hijrah di kota Mekah ke kota Madinah, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibha aw imra'atin tankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi Rasulullah mengatakan sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya, dan Allah akan menulis, Allah akan menilai dari apa yang ia niatkan. Karena ketika Rasulullah melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, tidak semua orang mengikuti hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah karena Allah dan Rasulnya. Tapi ada juga yang karena dunia, ada yang karena wanita,
Maka waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin tankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi kalau dia niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena dunia, karena wanita, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu dia akan mendapatkan wanita untuk dia nikahkan. Jadi jangan main-main tentang niat ini. Nah, yang jadi masalah ketika kita menginfakkan harta kita, mensodakohkan, menzakatkan, kadang-kadang dalam hati kita ada kata-kata begini, udah gak usahlah nyumbang infak sodakoh, kita belum kuat niatnya karena Allah, kita masih niat karena manusia. Daripada nggak ada nilainya, daripada nggak ada pahalanya, ini kita nggak usah zakatin, ketahuan. Ini namanya rayuan iblis, laknatullah. Hati-hati. Banyak yang begitu, kita berpikir seperti itu, akhirnya kita nggak jadi mengeluarkan zakat kita, infak kita, sedekah kita, karena ada perasaan-perasaan yang terganggu seperti itu. Itu bahaya jadinya. Pertama, kita nggak zakat. Yang kedua, kita mudah digoyahkan, dirayu oleh iblis laknatullah, oleh setan laknatullah, untuk tidak mengeluarkan harta kita yang kita miliki untuk kita sedekahkan di jalan Allah. Udah, ketika ada pikiran seperti itu, mungkin godaan-godaan iblis yang mengganggu konsentrasi ibadah kita, lepaskan. Gak usah kita pikirkan. Pokoknya hati kita berulang-ulang karena Allah. Sehingga akhirnya kita bisa melawan godaan setan laknatullah. Kita bisa mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Itu udah biasa seperti itu. Sama ketika kita ingin jalan ke masjid, kita mau sholat berjamaah, hati kita berpikir, nanti saya jadi riya, udah sholat di rumah aja. Sholat tuh di rumah itu salah. Kenapa salah? Karena dia ngikutin kemauan iblis, kemauan setan. Kalau hal-hal yang seperti itu lawan, jalan, nanti lama-lama akan terbiasa, akan terhindar, tergoda dari rayuan iblis laknatullah. Jadi kita harus mantap, harus kuat, punya keyakinan. Katanya biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya kalau ada omongan-omongan yang gak bagus, tinggalkan, jalan terus, gak usah dipikirin. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan begini, tapi kalau itu benar, jangan didengarkan omongan itu. Kalau hati kita yakin bahwa yang kita lakukan itu benar, tidak bertentangan dengan syariat ajaran Islam, orang mau ngomong apa, kerjakan. Beda kalau misalnya nih kita mabok, lu ngapain mabok mulu, jangan mabok-mabokan, itu bahaya, akan rusak tubuh, dibenci oleh Allah, nanti kalau mati masuk neraka. Nah itu benar. Tapi kalau misalnya anak kita pakai jilbab, udah bagus, udah ada yang bilang, itu anak pakai jilbab masih kecil, udah diajarin pakai jilbab, udah kagak usah, nanti kalau gede baru pakai jilbab. Anak masih kecil disuruh latihan puasa, sianan. Nah ini kagak benar, otaknya ini diracunin. Nah kalau hal-hal yang kayak itu, yang gak baik, yang gak benar, jangan kita ikutin. Kerjakan apa yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi mudah-mudahan niat-niat kita ini karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena ingin diangkat derajat kita oleh sesama, biar kita dibilang hebat, dibilang kaya, dibilang keren dan lain sebagainya. Jangan tuh. Makanya kalau orang yang ikhlas, yang karena Allah, ketika kita memberikan kepada seseorang, kemudian orang itu nggak bilang makasih banyak, nggak apa-apa.
Itu urusan dia dengan Allah. Kalau orang yang ikhlas, dia nggak melihat siapa yang datang meminta kepada kita. Udah, orang ini kita kenal, kita nggak kenal. Orang ini baik, kita tidak baik, nggak ada masalah. Orang yang posisi tingkatan ibadahnya udah tinggi, dia udah nggak melihat itu semua. Yang diniatkan adalah karena Allah. Begitu. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kemudian orang itu tidak mengucapkan terima kasih, nggak ada masalah buat kita. Cuman orang itu di mata Allah tidak ada ungkapan rasa syukurnya. Karena dalam salah satu hadis dikatakan, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkurin nas wa lam yashkurillah. Begitu tuh. Jadi biarkan dia nggak mengucapkan makasih. Jangan gara-gara orang nggak ngucapin makasih, kita akhirnya besok-besok kita nggak mau kasih lagi. Salah. Biarin. Kita kasih kalau kita benar-benar niat karena Allah, bukan ingin dipuji. Jadi tingkatan derajat kita mulia. Begitu. Kadang-kadang kan ada orang datang ke rumah kita lihat dulu nih, wah saya kenal nih orangnya, dia baik sama saya, karena dia baik kita kasih juga dengan uang yang gede, yang besar. Tapi kira orang yang nggak baik sama kita nggak kasih. Itu namanya kalau orang berbuat baik kita balas dengan kebaikan, itu hal yang biasa. No. Orang baik kita balas baik. Bagaimana yang hebatnya ketika dia zolim kepada kita, dia nggak berbuat baik kepada kita, tapi kita tetap berbuat baik kepada manusia, kepada orang tersebut. Itu yang hebat. Jadi teman-temanku, saudara-saudaraku, jadi inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, subscribe, and share. Makasih banyak atas dukungan dan bantuannya. Semoga Allah membalas kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.